Oke, dan sebelum kita mulai, kita mereview dulu apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kita bisa jelas di share, bisa dijelaskan apa yang sudah dipelajari di pertemuan kemarin sebelumnya. Apa-apa saja materinya yang sudah dipelajari. Silakan. Gimana, Dan? Iya, Jadi kemarin materi apa saja yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? eh Ayo, ayo. Kemarin salah satunya kita belajar if else ya, kalau nggak salah. oh iya iya iya, if else. If else. Kemudian juga kemarin beberapa operator logika juga sudah sempat dipelajari ya. Yang N And or. ya lebih besar, lebih kecil ya. Oke, kalau gitu kita eh, coba tes kembali ya, Aldan. Mungkin bisa dibuka dulu Wokuinya, lalu kemudian dibuat share screen ya. Kita buka dulu Wokuinya, kita share screen. Kita akan tes dulu untuk pemahamannya Aldan terkait dengan if else if ya. Oke. Oke, nah sekarang kemarin kalau tidak salah itu proyeknya contohnya itu untuk ketinggian air ya, yang if else. Nah sekarang dengan contoh yang sama, silakan Aldan bikin simulasi program untuk mengukur ketinggian air, yang mana nanti ada 4 kondisi ya. Jadi ada kondisi aman, kemudian apa lagi tuh? Siaga, waspada, sama darurat ya. Jadi ada 4 kondisi. Jadi silakan nanti diatur eh masing-masing kondisi itu ketinggiannya dari berapa sampai berapa ya. Misalnya aman dari berapa senti ke berapa senti, siaga dari berapa ke berapa, dan lain-lain seperti itu. Aman, siaga, waspada sama. Darurat Oh iya, darurat. ya. Jadi silakan dibuat dulu aturannya. Kalau aman itu dari ketinggian berapa sampai berapa. Ya, bebas. Nanti silakan bikin sendiri aturannya. Oke, aman dari 1 sampai 10. Lalu siaga 11 sampai 20. Oke. Oke. Darurat berarti Lembaran juga ya. bikin. Iya iya. Ya. Oke, selanjutnya. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm.
Berapa itu 21 sampai 20? Eh, iya, 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 tunggu. Di cancel saja. 30. Aman. Oke. Oke, oke. Oke. Nah, coba dilihat itu yang di keterangannya itu yang di baris ketiga aman itu 1 sampai 10. Oh, Siaga iya, 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 iya. 11 sampai 20. Nah, oke, oke. Oke. Coba, coba lihat dulu itu yang Iya, siaga. Itu kan 21 sampai 30. Nah, di situ itu 11 sampai 20. Bagaimana itu? Coba lihat siaga. 11. itu kan 10. Hmm. Ya, Hmm. terus waspada 21 sampai. 30. Oke, Oh, iya, iya, oke, oke. berarti darurat itu 30 ke atas lah. Ya, 31 sampai seterusnya. Oke, aman. Ya, Siaga. oke. Waspada. Oke. Oke, nah sekarang ini coba ditambahkan lagi di kodenya pakai lampu indikator. Jadi setiap kondisi itu diwakili dengan satu lampu indikator.
Jadi misalnya kalau aman itu warna biru, siaga misalnya warna hijau, waspada kuning, darurat merah. Jadi nanti dia akan menyala LED-nya sesuai dengan kondisinya. Seperti itu. Nah, coba bagaimana itu? Gimana itu? Jadi bikin dulu 4 LED. Nanti dikasih beda-beda saja warnanya. Oke. Jangan lupa dikasih resistor ya di masing-masing LED. Resist Ya, resistor. Ya, nanti diatur kalinya biar apa? 220, 220 ohm. Eh, Ya, 220. Ya, nanti di copy-copy saja itu, di copy paste saja. Kon- gimana itu? Oke, Oke. Ya, ya di copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ya, mm, mm, nggak bagus. mm.
Hmm. Ya, oke. Coba di running. Oke, ini warna Oh apa? no, 31 ya. darurat. Oke, coba kalau ya aman. Harusnya warna hijau ya. Aman betul. Nih, Oke, enggak. coba siaga. Oke, waspada. Oke, Hah? oke. Oh, cocok ya. Oke, nah sekarang selanjutnya itu kan variabel water level yang dibuat itu di baris pertama kan di apa di input secara manual kan? Manual ya. Secara manual. Coba bagaimana kalau variabel water levelnya di looping? Jadi mulai dari nanti nol sampai misalnya di looping sampai 50 kali. Jadi nanti tidak perlu dianu manual begitu. Nah, bagaimana caranya itu? Supaya dia variabel water levelnya di looping dari nol satu 2 jadi nanti terlihat langsung perubahan ketinggiannya dari aman ke siaga ke waspada ke darurat. Nah, seperti itu. Coba bagaimana? Hmm. Oke. Itu loh. Eh, sampai Anggaplah sampai 50 kali lah. Atau bebas sih belum. sebenarnya. Iya ya. Oke. 14. Oke. Oh, hmm. Nah, aman terus itu. Nah, coba itu I-nya diganti dengan water level saja. I yang ada di dalam for diganti Oh iya. dengan water level. Oh Nah, iya. karena yang di looping kan sebenarnya water levelnya kan. Oke, water level plus plus. Ya, dia nanti mau dari nol. Nah, kenapa itu?
coba di serial print key water levelnya juga supaya dilihat ini ketinggiannya sudah berapa. Coba di serial print water levelnya di dalam loop, di dalam for. Ya, jadi sebelum ya, ya bisa di situ. Serial print. Coba bikin serial printnya ketinggian air sama dengan water levelnya coba. Ya, ketinggian oke, ketinggian air sama dengan nah, variabelnya ya. Jangan lupa diubah ke string ya. Jadi ya dibungkus dengan string itu. Ya, huruf besar S-nya. String ya. Ah, ya plus sentimeter. Kasih spasi di ininya. Ya, coba. Ya aman. Nah, nah, coba lihat itu. Kan harusnya yang nyala itu cuma satu lampu tuh. Nah, bagaimana itu caranya? Jadi tidak semua menyala. Jadi misalnya kalau darurat warna merahnya saja menyala, yang lainnya mati. Berarti bagaimana itu? Oke. Bisa langsung saja digital write. Oh iya udah. Digital write. Jadi langsung empat empat digital write setiap if. Oke, aman. Terus siaga ya. Oke. Oke, cocok. Oke, baik. Terima kasih Aldan ya. Jadi ini biarkan dulu ini, tidak usah dihapus karena nanti kita akan lanjutkan lagi yang ini ya. Jadi nanti ini kan kalau dilihat itu agak panjang codingannya karena ini ada yang diulang-ulangi kan kayak digital write ya, diulang-ulangi nih. Iya. Nah, itu nanti kita bisa bikin sederhana dengan menggunakan yang namanya function ya, yang nanti akan kita pelajari. Oke, jadi ini biar Oh oke, jadi nanti ini iya dibiarkan iya. dibiarkan saja dulu ini anunya, kodenya nanti kita modifikasi lagi menggunakan function. Oke. Oke oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Aja. Oke, Kecuali saya function itu aja. Apa itu function? oke, nah itu yang kita mau bahas sekarang ya. Oke, saya share screen dulu ya. Bentar. Hmm.
Atau- Sebentar. Oke, ya. Nah, sekarang kita eh bahas terkait dengan function ya. Oke. Oke, jadi function itu adalah ini ya, blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu ya. Jadi pada dasarnya function atau kalau bahasa Indonesianya fungsi ya. Nah, fungsi itu dia berperan dalam menyederhanakan kode program ya. Jadi kalau misalnya ada kode baris kode yang di dalam suatu program itu biasanya ditulis berulang kali ya, supaya lebih sederhana itu nanti kita coba bungkus dengan menggunakan function ya. Sehingga nanti kedepannya kalau kita ingin menggunakan baris-baris kode tersebut, cukup kita panggil functionnya ya. Nah, cukup kita panggil functionnya. Nah, function itu ada dua tipe ya. Jadi ada function yang memang sudah bawaan dari framework Arduino-nya ya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi fungsinya ya. Jadi memang sudah disediakan oleh Arduino-nya. Jadi tinggal kita panggil nama functionnya. Ada juga function yang dibuat secara mandiri ya oleh kita. Nah, jadi nanti bisa kita custom juga function yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, function itu ada dua jenis ya. Jadi ada function yang punya kembalian nilai atau istilahnya return ya. Jadi ada function yang punya kembalian nilai atau disebutnya sebagai return. Nah, contoh function itu seperti ini ya, yang di atas ini. Nah, jadi kalau kita balik lagi di sini, jadi function itu yang pertama cara membuat atau mendeklarasikan function itu yang pertama adalah kita tulis dulu tipe datanya ya. Nah, jadi kita tulis dulu tipe data, mau dia string kah ataupun tipe data lain ya. Kemudian di spasi lalu nama functionnya ya. Nama functionnya apa? Jadi nama function ini sama halnya dengan nama variabel itu tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau misalnya nama functionnya itu lebih dari dua suku kata, nah, itu bisa pakai bisa disambung saja ya. Jadi tidak boleh pakai spasi atau bisa pakai tanda pemisah misalnya kayak underscore seperti itu. Lalu buka kurung tutup kurung itu di dalamnya ada parameter ya. Jadi parameter yang diisi untuk functionnya. Lalu dikasih kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup inilah baru kita isikan baris kodenya ya, baris kode dari functionnya. Nah, lalu nanti di akhir kita kasih return ya. Jadi return untuk nilai dari function tersebut ya. Nah, jadi contohnya ini yang function dengan kembalian nilai ya. Jadi misalnya kita bikin function dengan nama tambah ya, dengan nama tambah. Jadi ceritanya function dengan nama tambah ini adalah function untuk melakukan operasi penjumlahan ya, melakukan operasi penjumlahan dengan dua angka ya. Makanya di sini ada dua parameternya ya. Jadi parameter dikasih nama parameternya A dan B ya, dengan tanda koma sebagai pemisah. Yang mana tipe datanya adalah integer ya, karena ini kan adalah operasi matematika. Berarti pasti nanti parameternya adalah berupa angka ya. Makanya dikasih tipe data integer ya. Nah, seperti itu ya. Jadi A dan B. Lalu nanti di dalamnya baru kita bikin operasi matematikanya ya. Ya, jadi langsung saja A plus B lalu nanti disimpan dalam sebuah variabel dengan nama hasil. Tipe datanya integer. Lalu terakhir variabel hasil ini kita return ya. Nah, jadi istilahnya kita kembalikan nilainya. Return seperti itu. Nah, ini nama functionnya. Nah, function ini dibuatnya itu biasanya secara global ya, artinya di luar dari void setup dan void loop ya. Sehingga nanti function tambah ini karena dia dideklarasikan secara global, artinya di luar dari void setup dan void loop posisi penempatannya, maka function ini bisa dipanggil di mana saja. Bisa di void setup, bisa juga di void loop seperti itu ya. Nah, jadi ini dia
ya atau cara atau pembuatan fungsinya. Nah, lalu untuk pemanggilan fungsinya ya contohnya ini ya. Jadi kita langsung aja panggil nama fungsinya apa, kemudian parameternya apa ya. Nah, jadi harus disamakan ya parameternya. Kalau kita deklarasikan dua parameter, saat pemanggilan pun kita harus inputkan dua parameter. Nah, nanti hasilnya ini akan disimpan dalam variabel dengan nama jumlah. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini misalnya ada variabel angka satu, variabel angka 2 ya. Nah, nanti ini diisi ke dalam function tambah ini seperti itu. Nah, jadi nanti ketika dicetak variabel jumlah ini, maka nanti di sini hasilnya adalah 12. Kenapa 12? Karena ini kan 5 ditambah 7 seperti itu ya. Jadi ini jauh lebih memudahkan ya. Nah, jauh lebih memudahkan seperti itu karena baris kodenya itu disimpan dalam sebuah function sehingga nanti di void loop kita cukup memanggil nama functionnya saja seperti itu. Jadi kita tidak perlu tulis lagi operasi matematikanya seperti itu. Nah, ini akan terasa ketika baris kodenya itu cukup panjang ya. Eh, Nanti bisa kita bungkus saja menggunakan function seperti itu. Oke. Nah, ada juga contoh function yang tanpa kembalian nilai ya, atau artinya atau maksudnya function itu tidak menghasilkan nilai tertentu. Kalau tadi yang sebelumnya function yang dengan kembalian nilai atau function yang menghasilkan nilai ya. Contohnya ini kan ceritanya function berupa operasi matematika ya. Berarti artinya function ini akan menghasilkan nilai ya, menghasilkan nilai. Nah, ada juga function yang tidak menghasilkan nilai. Kalau misalnya kita bikin function yang tidak menghasilkan nilai, itu keywordnya kita pakai void di Oh depannya. iya iya iya, iya. Void ya. Jadi Hmm. sama halnya kayak ini, set up a loop ini juga function sebenarnya. Nah, ini dia function yang ada di bawaan dari Arduino-nya. Nah, Kak, seperti itu. apa itu delay duration? Gimana? Delay duration itu delay. Oke. Duration ini itu adalah variabelnya. Variabel Oh yang oh ya kita sendiri yang taruh itu. Oh iya iya, oke. betul. Kita yang istilahnya kita yang bikin ini variabelnya. Ini Iya juga iya. bisa kita ganti namanya seperti itu. Jadi ini contohnya kalau kita mau bikin LED blink ya, yang nyala mati dengan jeda waktu tertentu. Nah, kita bisa bikin seperti ini ya. Jadi digital rate delay-nya itu tinggal dimasukkan dalam sebuah void function seperti ini. Jadi kita bikin dulu functionnya void spasi nama functionnya apa. Contoh misalnya nama functionnya adalah blink LED. Nah, lalu di sini kita bikin dua parameter ya. Parameter pertama itu adalah pinnya, pin LED yang mau kita jalankan. Kemudian parameter yang kedua di sini kita bikin durasinya atau jeda waktunya. Nah, ini nanti duration ini masuk di delay ya, masuk di delay. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal kita tulis baris kodenya ya, digital write pin ini itu diambil dari sini parameter ini. Begitupun duration ini itu diambil dari parameter ini. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ini ketika mau dipanggil functionnya langsung saja ketikkan nama functionnya apa, blink LED. Kemudian parameternya tadi ada dua. Parameter pertama itu adalah nomor pinnya. Misalnya pin nomor 13. Kita langsung saya tuliskan di sini 13. Lalu koma parameter yang kedua adalah durasinya atau jedahnya. Nah, di sini kita misalnya masukkan 500. Artinya nanti LED 13 itu, LED yang ada di pin 13 itu nanti akan berkedip dengan interval waktu 500 milidetik. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ya tinggal kita panggil saja ya nama fungsinya di void loop seperti itu. Jadi kita tidak usah lagi tulis digital rate-nya ya. Digital rate delay langsung saja kita panggil di sini nama fungsinya atau nama void-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketika dipanggil itu nggak perlu lagi disertakan void-nya, langsung saja blink let seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada juga. Oke, coba kita oke. Ini akan coba saya contohkan ya untuk penggunaan function ya.
Oke, nah sekarang kita coba ya function yang pertama ya, function yang dengan kembalian nilai. Misalnya di sini saya mau bikin function ya, namanya function luas segitiga ya. Nah, berarti ini nanti ceritanya functionnya ini eh, merupakan function yang bertugas untuk menghitung luas suatu segitiga ya, bangun datar segitiga. Berarti ini kan berupa operasi matematika ya. Nah, di sini saya pakai tipe datanya integer ya, integer. Atau saya pakai float deh, supaya nanti dia bisa menyimpan bilangan desimal ya. Nah, lalu di sini ya, saya punya dua parameter. Parameter yang pertama itu adalah float alas ya. Kemudian parameter yang kedua adalah float tinggi, tinggi dari segitiganya ya. Jadi alas segitiga dan tinggi segitiga ya. Oke. Nah, sekarang kemudian tinggal kita masukkan ya rumusnya. Jadi kan kalau rumus segitiga itu adalah alas ya, alas kemudian dikali dikali tinggi. Nah, seperti ini. Lalu dibagi dua ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini saya simpan dalam sebuah variabel eh, dengan tipe data float. Lalu di sini nama variabelnya adalah hasil. Nah, kayak gini ya. Lalu titik koma. Oke. Kemudian nanti di akhir saya return ya. Saya return variabel hasil ini seperti itu ya. Jadi return hasil. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita panggil si function ini ya. Function luas segitiga ini. Kita bisa panggilnya di void setup, bisa juga kita panggilnya di void loop. Karena posisi dari function ini ketika kita define atau kita deklarasikan itu berada di luar void setup dan juga di luar void loop ya. Artinya si function ini sifatnya global ya, sehingga bisa dipanggil di setup, bisa dipanggil di void loop seperti itu. Oke, kemudian cara manggilnya seperti apa ya? Kita pakai serial monitor. Nah, ini kita sudah inisialisasi komunikasinya serial.begin 11500. Lalu tinggal kita tulis saja seperti ini, luas segitiga, segitiga. Lalu ya tinggal kita kasih masuk parameternya. Misalnya parameter alasnya, taruhlah misalnya alasnya adalah eh 5,3 misalnya. Kemudian tingginya misalnya 12,1 misalnya. Nah, kayak gini ya. Lalu ini eh, kita bisa simpan dalam sebuah variabel ya. Kita bikin variabel float. eh Kemudian di sini kita kasih nama hasil ya. Atau jangan hasil deh supaya dia tidak sama dengan yang di atas. eh atau kita kasih nama hasil perhitungan. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi nanti si hasil perhitungannya itu disimpan dalam variabel ini, hasil perhitungan. Oke. Nah, lalu selanjutnya ya tinggal kita cetak di serial monitor ya. Jadi serial dot println ya. Nah, jadi kemudian luas segitiga sama dengan, nah ini kita pakai konkatenasi ya. Nah, kita ubah dulu ke string, ubah ke string ya. Lalu kita panggil nama variabelnya hasil perhitungan seperti ini. Oke. Nah, nanti coba kita cek hasil hitungannya ya. Kak, bertanya, Ya, kalau boleh. misalnya float alasnya didefinisikan dalam luas segitiga tapi mau ku panggil lagi float alas tanpa luas segitiga bisa nggak? Maksudnya bagaimana itu? Kayak
Kan float alasnya didefinisikan dalam float luas dari Hmm. segitiga. Iya, betul. Kalau misalnya mau kupanggil lagi, float alasnya sendiri, nggak pakai luas segitiga gitu. Bisa Oh, nggak? maksudnya mau dipanggil float alasnya. Iya gitu. Alasnya sendiri gitu. Oke. Sebenarnya ini kan sebenarnya float alas ini itu adalah variabel untuk ini, Iya, untuk fungsinya ini seperti itu. iya, Nah, iya. terus kalau mau dipanggil alasnya mau dipanggil di mana misalnya ini? Contohnya bagaimana? Kalau ini kan belum ada nilainya kan? Cuma variabel saja. Iya. Variabel yang Ya, didefinisikan. kayak print saja gitu. Serial print ln alas saja gitu. Misalnya, bisa nggak? Oke, kita coba ya. Kita coba serial dot println. Sini saya kasih alas sama dengan ya. Kemudian di sini string alas. Kayak begini toh? Iya, iya. Nah, coba kita lihat. Nah, lihat ini. Alas not declared in the scope. Artinya variabel alas ini itu tidak terdeklarasi dalam scope ini ya. Artinya variabel alas ini hanya dipakai untuk function luas segitiga seperti itu. Hmm. Eh, jadi dia sifatnya variabel lokal ya. Nah, beda halnya kalau misalnya kita bikin kayak begini ya. Contoh saya bikin seperti ini, float alas ya. Kemudian float tinggi ya. Nah, seperti itu. Ya, berarti ini saya hilangkan float yang ini. Float yang ini saya hilangkan. Nah, seperti itu. Nah, coba. Ini kalau dijalankan harusnya dia tidak error. Tapi ketika di print, oh error juga ya, coba. Float alas, not float plus segitiga. Float plus segitiga. Oh, ya, ya, ya. Dia harus memang error expression illustrated. Float plus segitiga alas tinggi. Coba dijalankan lagi. Float alas. Berarti memang dia harus disimpan di sini. Jadi parameternya harus dideklarasikan di dalam functionnya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini variabel alas ini itu sifatnya adalah variabel lokal ya. Artinya variabel ini hanya dipakai di dalam function luas segitiga ini. Seperti itu. Jadi kalau dia dipanggil di luar dari function luas segitiga ini, entah itu di setup kah, di loop kah, maka dia tidak akan bisa ya error dia. Nah, di sini errornya jelas ya. Alas was not declared ya. Jadi variabel alas itu tidak terdeclare in the scope ya. Dalam scope ini ya, dalam hal ini adalah di void setup seperti itu ya. Nah, jadi dia tidak dikenali variabel alas ini. Nah, seperti itu karena dia sifatnya dia variabel lokal si alas ini bukan global. Oke, sudah cukup jelas. Iya, Bagaimana, iya. Aldan? Kalau tuh, bertanya lagi. Kalau misalnya Ya, aku itulah, aku bikin float alas sama float tingginya dalam global terus dipakai dalam luas segitiga, oh yang kayak tadi. ya. Mas gue Apa? Kenapa? Kenapa? kayak bikin float alas sama float tingginya di dalam global, tapi luas segitiga pakai yang itu, yang globalnya. Kayak begini, float alas begitu. Iya. Terus Ah, nggak usah pakai lokal gitu, langsung pakai yang global. Bisa nggak? oke, kita coba ya. Berarti kayak begini float alas baru dikosongkan seperti ini. Iya, iya.
atau bagaimana kah? Float tinggi. Berarti yang ini Di nggak pakai nggak pakai float. nggak pakai sama sekali gitu. Oh, ini dikosongkan begini. Kosong saja. Iya. Kayak begini. Iya, iya. Oke. Coba ya. Nah, kalau seperti ini, lihat ini. Error lagi ya. Float hasil perhitungan. Jadi dia tidak dikenali nih. Eh, Variabel alas dan tinggian dalam function ini itu dia tidak dikenali di sini. Nah, jadi function ini harus tetap ada parameternya seperti itu. Nah, jadi dia tetap harus ada variabel. Kalau function itu dia harus dideklarasikan parameternya di dalam ini, di dalam kurung ini. Nah, seperti itu. Kalau Iya, kita iya, bikin iya. di luar dari itu, misalnya kayak gini, maka yang ini di dalam ini dia tidak kenali. Nah, tidak kenali yang ini. Nah, berarti harus dia dimasukkan di sini. Jadi kayak tadi float, load alas, ya, kemudian load tinggi. Ya, seperti itu. Nah, itu baru dikenali. Oke, ada lagi pertanyaan? Benar ya, Mi? Oke. Nah, tadi ini ya, contohnya ini saya kalau saya jalankan lagi, ya ini ya, langsung keluar hasilnya 32,07 ya. Nah, jadi ini dia peroleh dari hasil perhitungan ini ya. Alas kali tinggi per 2. Yang mana alasnya itu di sini diinputkan 5,3, tingginya diinputkan 2,1. Nah, seperti itu ya. Dan ini harus berurut ya. Ya kalau misalnya di sini urutannya alas lalu tinggi, berarti nanti di pemanggilannya juga harus berurut. Ini alas, ini tinggi. Jangan sampai terbalik seperti itu. Oke. Nah, itu contoh kalau fungsinya itu berupa eh, angka ya, numerik seperti itu ya. Contoh ini tadi fungsi untuk operasi matematika. Nah, coba kalau misalnya fungsi di luar dari operasi matematika ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, saya bikin lagi satu function di sini. Ini saya biarkan saja yang ini. Saya mau bikin sebuah function dengan tipe data string ya. Nah, tipe data string, nama function itu adalah say hello ya. Nah, lalu di sini ya, saya mau bikin dua parameter. Yang pertama itu adalah parameter nama dengan tipe data string nama. Parameter kedua itu adalah umur ya. Kemudian parameter ketiga itu boolean ya. Nah, kita coba pakai boolean. Boolean itu yang true or false ya. True or false. Nah, di sini misalnya nama nama variabelnya is merit ya. Jadi maksudnya ini variabel untuk menyimpan status pernikahan ya, misalnya sudah menikah atau belum seperti itu ya. Jadi misalnya kalau sudah menikah itu nilainya true, kalau belum menikah nilainya false misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini eh, kita bikin yang pertama itu saya mau cek dulu eh ini variabel is merit ini. Nah, jadi kayak gini, Cok. Jadi jika ya is merit bernilai true seperti ini, nah, atau saya bikin dulu gini. Di atasnya saya bikin dulu string status ya. Nah, tapi saya kosongkan dulu nilainya. Jadi misalnya jika is merit true artinya eh, nanti di sini kalau is merit itu bernilai true,
maka variabel statusnya itu sama dengan menikah. Menikah seperti ini ya. Oke, oke. Kalau else, artinya else itu berarti ya false ya. Berarti statusnya sama dengan jomblo misalnya. Seperti ini. Oke ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, lalu ya, jadi dia ngecek dulu nih si variabel isMerit ini. Apakah dia bernilai true or false ya. Kalau true itu nanti dia print statusnya menikah, kalau false itu statusnya jomblo. Nah, lalu di sini saya bikin lagi sebuah variabel namanya text ya. Ini nanti yang akan di return. Nah, di sini saya bikin sebuah kalimat halo nama saya pasti ya. Nah, terus di sini kita panggil variabel nama. Oke, lalu tambah lagi. Nah, di sini saya bikin lagi umur saya adalah ya. Oke, tambah. Lalu saya panggil variabel umur ya. Tapi karena umur itu adalah apa namanya? String. Sorry, ini bukan string ya. Ini integer. Karena umur itu kan angka ya. Nah, berarti di sini saya panggil string umur ya. Oke, string umur. Lalu di sini saya bikin lagi status saya ya. Status saya adalah saya panggil lagi ini saya langsung masukkan variabel ini ya. Status. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi saya simpan semua dalam variabel teks ya. Lalu terakhir kita return ya. Return teksnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita panggil fungsinya. Lalu diisi parameter-parameternya. Seperti itu. Nah, misalnya di sini ya. Saya langsung saja panggil fungsinya ya. Stay hello. Ya. Saya bikin dulu variabel string. Kemudian di sini saya kasih nama misalnya kalimat ya. Nah, di sini saya panggil fungsinya say hello. Nah, lalu kita masukkan parameternya. Parameternya ada tiga ya. Jadi pertama itu eh, nama Rizky misalnya. Lalu parameter kedua adalah umur. Langsung angkanya saja 30. Kemudian status pernikahan ya dengan tipe data boolean ya. Nah, kalau sudah menikah berarti isi saja true. Nah, kayak gini. Nah, semuanya disimpan dalam variabel kalimat. Setelah itu kita langsung saja cetak ya serial dot print learn kalimat. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya hasilnya. Ya, ini ya. Halo, nama saya Rizky, umur saya adalah 30. Oh, lupa di sini ada 30 tahun ya. Status saya adalah menikah. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya ganti lagi misalnya, nah, di sini misalnya Aldan misalnya, taruh misalnya umurnya 17 ya. Nah, terus di sini kita kasih false misalnya kalau belum menikah ya.
Kalau saya jalankan lagi. Oke, halo, nama saya Aldan, umur saya adalah 17 tahun, status saya adalah jomblo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa juga gabungkan ya. eh, ada stringnya, ada integernya, ada booleannya, seperti itu. Nah, tapi di sini eh, tipe data yang di awal ini untuk fungsinya itu merujuk pada resultnya ya, hasilnya, seperti itu. Maksudnya returnnya, returnnya. Nah, ini kan yang kita return itu adalah variabel dalam bentuk string ya. Tipe datanya string ini. Nah, tipe datanya string. Nah, jadi di sini fungsinya itu harus dideklarasi dengan tipe data string ya. Walaupun mungkin nanti parameternya itu bisa berbagai macam tipe data ya. Kayak contohnya nih ada eh, nama berupa string, umur itu berupa integer, kemudian isMerit berupa boolean. Nah, tapi kan nanti returnnya atau nilai yang dihasilkan itu berupa string ya. Nah, seperti ini. Makanya di awal fungsinya itu dideklarasikan dalam bentuk string seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Uldan? Atau sudah cukup jelas? Jelas tuh, jelas. Oke, ya sudah cukup jelas ya untuk function dengan return ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan function dengan kembalian nilai atau yang disebutnya sebagai return ya. Jadi pertama itu kita harus deklarasikan dulu tipe datanya apa, kemudian nama functionnya, lalu diisi parameternya seperti itu. Oke, oke sekarang kita lanjut untuk jenis function yang kedua, yaitu function void ya, yang tidak memiliki return. Oke, ini saya hapus dulu. Ya contohnya misalnya di sini, saya bikin sebuah void ya, saya bikin sebuah void. eh kita void dengan nama misalnya kayak tadi bling LED ya, yang dimana di sini ada dua parameternya. Yang pertama itu adalah eh, pinnya ya, kemudian yang kedua adalah durationnya ya, atau jedahnya ya. Nah, di sini kita bikin digital right ya. Eh, lalu di sini ingat digital right itu ada dua parameter. Parameter pertama itu adalah pinnya ya. Langsung kita tuliskan variabel pin, koma parameter kedua itu adalah kondisinya ya, apakah dia high atau low ya. Di sini saya kasih high. Nah, lalu nanti delay-nya itu akan diambil dari sini, duration ini ya. Oke, duration seperti ini. Oke, jadi ini kita copy aja seperti ini. Ya, lalu ini ya udah kayak gini. Oke, seperti itu. Nah, tinggal nanti kita panggil di sini di void loop ya, functionnya. Nah, seperti itu. Nah, kita bikin dulu variabelnya ya. Const integer LED pin ya sama dengan 2 seperti ini ya. Eh, atau di sini saya mau kasih serial print juga deh. Serial dot println ya. Nah, di sini LED nyala ya, jadi nyala. Atau saya bikin kayak gini LED plus plus ya, plus plus LED pin kayak gini ya.
Eh, nah seperti ini. Terus di sini juga saya bikin seperti ini. Nah ini saya ganti jadi padam ya. Oke. Nah lalu di sini jangan lupa saya bikin pin mode untuk LED-nya ya. LED pin, ya dia output ya pastinya. Output. Lalu untuk memanggil function bring LED-nya supaya dia bisa dijalankan berulang-ulang, ya sudah kita panggil di sini ya. Ini saya hapus delaynya. Yang saya panggil di sini blink LED. Nah, di sini kita masukkan dua parameternya. Misalnya parameter pertama itu adalah pinnya ya, LED pin. Nah, kemudian parameter yang kedua itu adalah durationnya. Di sini kita bisa kasih misalnya 1000. Atau bisa juga kalau ini kita simpan juga di variabel ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini saya simpan juga di variabel integer jeda misalnya. Kita kasih 1000. Nah, berarti di sini ya tinggal panggil variabel jeda. Nah, kayak gini. Oke. Nanti tinggal kita jalankan ya. Ini saya bikin dulu LED-nya ya. Oke, ini LED. Terus ini resistor ya. Ini pin 2 di sini. Oke. Terus kaki resistor yang satu masuk ke anoda. Terus yang katoda nyambung ke ground ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita jalankan ya. Oh, oh ini ya, lupa. Ini harus diubah ke string ya. Coba oh ini LED, oh ini LED pin. Nah, seperti ini ya. LED 2 nyala, LED 2 padam. Nah, kayak gitu. LED 2 nyala, LED 2 padam. Oke, seperti itu ya, Aldan. Sampai di sini Aldan ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Ini contoh function yang tanpa return ya. Iya, iya. Ya, Paham, paham. oke, paham ya. Jadi kita bikin kalau untuk yang tanpa return itu pakai keyword yang namanya void ya, spasi nama functionnya, oh, spasi nama functionnya apa, terus nanti kita bikin terus kita bikin parameternya ya. Contohnya di sini kita bikin dua parameter, parameter pin, kemudian yang kedua itu parameter durasi. Nah, seperti itu. Oke. Ah, ya itu untuk jadi kalau yang void ini dia nggak perlu ada return ya di akhir. Beda dengan yang tadi itu harus dikasih return ya. Oke. Oke, itu pembahasan terkait dengan function ya. Nanti kita akan tes lagi Aldan ya untuk pemahaman function. Oke, kemudian selanjutnya kemarin sudah kita bahas tentang anu enggak ini button Ya, belum ya? Ini belum, kemarin sudah belum. nggak? Belum, Pi. Belum deh. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang push button ya. Jadi push button itu salah satu komponen penting dalam elektronika ya. Jadi ini
ya sangat umum lah di dalam proyek-proyek elektronika, push button. Jadi push button itu sebenarnya fungsinya untuk memutus dan menghubungkan dua titik ya dalam satu jalur seperti itu ya. Jadi simbolnya itu kayak gini. Nah, simbolnya kayak gini ya, misalnya ini anggaplah ini titik A, ini titik B. Kalau posisinya seperti ini atau posisinya belum ditekan, berarti kan antara titik yang ujung kiri ini dan ujung kanan itu dia tidak terhubung ya. Tidak terhubung seperti itu, dia terputus. Nah, baru ketika tombolnya ini ditekan ya, maka barulah titik yang ujung kiri dan kanan ini baru terhubung seperti itu ya. Jadi intinya button itu fungsinya untuk memutus dan menghubungkan atau menghubungkan dua buah titik ya dalam satu jalur seperti itu. Nah, push button itu modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Ada push button yang modelnya empat kaki ya atau empat pin kayak gini. Jadi ada kaki A, B, C, dan D. Nah, ada push button yang modelnya cuma dua kaki seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau model dua kaki seperti ini kan langsung ketahuan ya, berarti push button ini akan menghubungkan antara kaki yang kiri dan kaki yang kanan. Jadi kalau misalnya push button itu belum ditekan ya, maka kaki yang kiri dengan kaki yang kanan itu dia tidak terhubung seperti itu. Nah, dia tidak terhubung. Nah, nah, kalau empat kaki seperti ini, maka ini bisa dilihat ya. Ada dua kaki yang secara default memang terhubung ya. Seperti ini. Contoh misalnya kaki A dan kaki B. Kaki A dan kaki B itu secara default itu terhubung ya. Begitupun kaki C dan D. Nah, seperti ini. Berarti push button ini fungsinya untuk menghubungkan antara kaki AB dengan kaki CD. Nah, ketika push buttonnya belum ditekan, ya, maka posisinya seperti ini, terbuka. Artinya kaki AB dengan kaki CD itu belum terhubung. Tapi ketika push buttonnya ini ditekan, maka ini nanti dia langsung menutup, ya. Nah, menutup sehingga nanti kaki AB itu terhubung dengan kaki CD. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu fungsinya dari push button. Oke. Nah, selain Walkwie, ada satu simulator yang bagus juga untuk belajar elektronika. Namanya itu Tinkercad ya, tinkercad.com. Nah, ini sebenarnya sama dengan Walkwie. Dia fungsinya simulator ya. Nah, hanya saja bedanya kalau Tinkercad ini itu bisa kita simulasikan rangkaian elektronika yang tanpa microcontroller. Sebenarnya bisa juga Tinkercad ini pakai microcontroller. Hanya saja terbatas menggunakan Arduino saja. Sedangkan kalau Woku itu bisa pakai ESP32 ya. Kalau Tinkercad belum bisa menggunakan ESP32 seperti itu. Dan nanti kalau Aldan mau coba silakan ini tinkercad.com ya. Nanti silakan login ya, bisa menggunakan akun Google ya. Jadi login saja menggunakan akun Google-nya ya. Nanti silakan Aldan coba-coba ya. Jadi tampilan awal itu seperti ini ya. Eh, Bisa langsung login saja ya. Nanti bisa login ini personal account. Nah, personal account kemudian sign in with Google ya. Artinya kita login menggunakan akun Google kita ya. Oke, jadi nggak perlu bikin akun baru sebenarnya ya. Tinggal pilih email alamat Gmailnya pakai yang mana. Oke. Oke, jadi sebelum kita praktek langsung menggunakan hardware-nya atau alatnya, kita bisa belajar dulu melalui simulasi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini bagian home-nya seperti ini ya. Nah, kemudian nah di sini itu kita bisa bikin tiga kategori ya. Kita bisa bikin desain 3D di sini. Kemudian kita bisa bikin sirkuit ya atau rangkaian elektronika di sini. Elektronika. Bisa juga kita bikin kode blok ya, bikin belajar pemrograman pakai kode blok bisa juga dipakai di sini.
Tapi sekarang yang mau kita pakai adalah sirkuit ya. Jadi kita mau belajar bikin rangkaian listrik ya. Ya, ini. Jadi silakan pilih yang sirkuit ya. Sirkuit. Nah, seperti ini. Oke, nah ini di sini nanti kita bisa bikin rangkaian ya. Di sebelah kanan ini itu berisi komponen-komponen yang bisa kita pakai ya. Ini termasuk juga ini ada Arduino sebenarnya. Tapi cuma Arduino ya, tidak ada SP32. Nah, di sini juga ada kayak LED misalnya ya. Ini LED. Oh, mana LED-nya? LED ya, coba LED basic. Oh, kita pakai all ya. LED. Ya, ini contohnya LED ya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya ya. Kayak gini ya. Ini kaki katoda, kaki anoda seperti itu. Oke. Tadi push button ya. Ini coba push button. Button deh. Nah, ini ya. Push button. Oke. Nah, ini ada 4 kaki ya. Ada satu B, ada dua B, satu A, satu B. Satu A. Oh, satu A, dua A, satu B, dua B ya. Berarti ini eh, kita akan menghubungkan antara terminal A ya dengan terminal B ya. Nah, terminal A dan terminal B. Berarti yang ini itu secara default terhubung antara satu b dan dua b. Ini pun juga satu a dan dua a itu terhubung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba ya. Misalnya saya Oke, misalnya sini saya ada baterai ya. Ada baterai, ada LED, kemudian ada push button seperti ini. Oke. Kutub negatif baterai saya sambung ke katoda seperti ini ya, katoda. Nah, kemudian anoda ini sorry, positif baterai saya sambungkan ke salah satu kaki yang ada di sini ya, misalnya terminal satu a. Nah, lalu nanti yang kaki anoda ini saya hubungkan di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Oke, ini sudah saya jalankan simulasinya ya. Ini waktu simulatornya sudah jalan. Dan ini di awal kondisi LED-nya itu tidak menyala. Oh, ini kayaknya kurang besar kayaknya baterainya. Ntar coba saya ganti baterainya ya. Coba pakai baterai yang ini ada. Oke, kita pakai yang ini. Atau saya hapus dulu. Baterai. Enggak ada yang langsung baterai. Sambil dari sini saja. Ini saya hapus. Oke, sama di sini ya. Ini saya hapus dulu ya. Jadi negatif baterai itu sambung ke kaki katoda LED ya. Ini saya ganti jadi warna hitam. Lalu saya mau kasih lagi resistor ya. Oh, resistor.
resistor di sini ya. Nah, ini saya ganti jadi 220 ohm ya. 220 ohm seperti ini. Baru ini nyambung ke sini. Saya ganti jadi warna biru. Nah, lalu ini satunya lagi nyambung ke sini. Lalu ini nanti nyambung ke sini. Oke. Kayaknya salah jalurnya. Apakah dia di sini? Oh iya. Oke, jadi yang ini ya. Berarti jadi jadi ini ada 4 kaki untuk puspatannya. Ada kaki B ya. 1B, 2B, 1A, 2A ya. Nah, kaki satu ini terhubung ya. Nah, ini satu B dan satu A ini terhubung ya. Secara default dia terhubung. Begitupun kaki 2B dengan 2A itu terhubung. Tapi antara satu B ke 2B itu tidak terhubung. Begitupun antara satu A dengan 2A itu tidak terhubung. Seperti itu. Jadi contohnya ini di awal LED-nya dia tidak menyala ya. Nah, LED-nya tidak menyala. Begitu tombolnya ditekan, nah ini bisa dilihat ya. Maka LED-nya menyala. Kalau saya lepas lagi tombolnya, LED-nya mati seperti itu. Jadi ketika begitu ditekan, maka yang terjadi eh, kaki di satu b itu akan langsung terhubung ke kaki yang di dua b ya. Nah, sehingga nanti arus dari ini positif langsung masuk ke ini anodanya seperti itu. Nah, bisa juga kalau saya pindahkan ini ke sini ya, ke kaki yang ini. Nah, seperti ini. Nah, sama ya, sama. Nah, atau misalnya kaki yang ini saya hubungkan dengan kaki yang ini. Ya, kalau saya jalankan lagi, oh salah. Oh yang ini dia sih. Nah, yang ini sama yang ini. Oke ya, kita coba. Nah, kalau ini langsung terhubung ya, lihat ini. Kalau yang satu b dengan satu a dia langsung terhubung. Nah, langsung terhubung dia. Berarti ini kita langsung kasih pindah di sini. Ya, oke. Oke, seperti itu ya, Aldan. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan rangkaian push button. Ada lagi, ada lagi. Mohon ya. Jadi ini rangkaian sederhana ya. Untuk jadi fungsinya push button ini untuk memutus dan menghubungkan arus sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya tombolnya tidak ditekan, berarti ini kondisinya terputus ya, atau disebutnya sebagai rangkaian terbuka. Tapi begitu ini ditekan, maka akan terhubung ya, sehingga nanti ini dari positif baterai bisa langsung masuk ke kaki anoda seperti itu. Jadi langsung membentuk rangkaian tertutup. Nah kayak gitu. Oke, oke itu terkait dengan eh push button ya. Nah nanti push button ini eh bisa kita hubungkan dengan microcontroller ya. Bisa kita hubungkan dengan microcontroller.
Nah, contohnya kayak gini. eh ini saya hapus dulu ya. Oke, oke. Contohnya ini, di sini juga ada push button ya, seperti ini. Oke, ini ada sama juga 4 kaki. Nah, kalau ini dia kayak gini dia. Kaki yang sebelah sini antara satu L dengan satu R itu terhubung ya. Kalau antara itu pun kaki 2L dengan 2R itu terhubung. Nah, yang nanti yang tidak terhubung itu yang bagian sini 1L dengan 2L atau 1R dengan 2R ya. Oke, coba ya. Nah, misalnya ini eh, saya hubungkan satu kakinya ke ground ya, seperti ini. Kemudian satunya lagi ke pin, misalnya pin nomor 2. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya bikin sebuah variabel const in button pin sama dengan 2 ya. Karena satu kaki buttonnya itu terhubung ke pin nomor 2. Lalu di sini saya bikin pin mode ya. Pin mode button pin. Nah, di sini dia sebagai input pull up ya. Nanti saya jelaskan apa itu input pull up. Oke, input pull up. Nah, lalu di sini saya akan bikin sebuah variabel namanya button state ya. Jadi kondisi buttonnya. Nah, di sini kita akan membaca eh, nilai dari pin nomor 2 ya. Pin nomor 2. Nah, dulu kita sempat belajar yang namanya digital read ya. Digital read. Bentar. Digital read. Ini ya, digital read ya. Jadi digital read itu untuk membaca nilai 10 dari sebuah pin digital ya. Nah, jadi nama perintahnya itu pakai digital read. Kemudian parameternya adalah pin yang ingin kita baca. Jadi nanti outputnya itu berupa nilai 1 atau 0 ya. Nah, seperti itu. Oke, nah, jadi nilainya itu berupa 1 atau 0. Oke. Nah, nanti di sini kita bikin perintah digital read. Lalu nama pin yang mau dibaca yaitu button pin. Seperti ini, titik koma. Lalu kita cetak di serial monitor ya. Serial dot print learn ya. Di sini saya bikin button button state ya. Sama dengan di sini saya kasih string lalu button state ya. Oke. Oke, nanti lihat kondisi awal sebelum tombolnya ditekan itu adalah 1 ya. Jadi kondisi awal sebelum button itu ditekan adalah 1. Nah, nanti ketika begitu tombol ini ditekan, maka yang terjadi adalah titik ground ini ya. Ground ini nanti akan langsung terhubung ke pin nomor 2 ya. Pin nomor 2. Nah, ingat ground itu adalah titik 0 volt ya atau titik tegangan paling rendah. Nah, jadi ya, ya 0 volt ya. Jadi nanti ketika ini ditekan, maka nanti harusnya button state ini akan berubah jadi 0 seperti itu. Ini kalau saya tekan, nah ini berarti button state-nya akan berubah jadi 0 seperti itu. Kalau saya lepas,
button state-nya jadi satu. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa bikin juga seperti ini ya. Kita bisa bikin kayak gini. Eh, kita bisa bikin pakai if else ya. Misalnya jika ya button state sama dengan satu ya. Nah, di sini saya serial dot print dan bukan satu ya, nol ya. Jadi ketika dia ditekan itu nilainya nol, berarti kalau di sini serial jika button state-nya bernilai nol, artinya tombol, oke bentar saya stop dulu ini. Tombol, tombol ditekan ya. Kalau else-nya, berarti kalau nilainya satu ya, maka serial dot print dan tombol dilepas ya, seperti ini. Ini kalau saya jalankan, ya ini ya. Sekarang posisinya tombolnya tidak ditekan ya, atau dalam kondisi dilepas. Ini kalau saya tekan, nah tombol ditekan. Nah, saya lepas lagi, nah tombol dilepas. Seperti itu. Oke, atau ya ini bisa juga, ini kan bentuknya if else ya, if else. Bisa juga kita bikin seperti pakai while ya. Nah, kemarin kita belajar juga selain for, ada juga yang namanya while. While juga itu salah satu bentuk perulangan ya. Nah, di sini kita bisa tulis while, lalu kurung kerol buka, kurung kerol tutup. Nah, di sini kita tulis kondisinya button state ya sama dengan nol ya. Lalu di sini kita ketik serial print tombol ditekan ya. Nah, ini cara bacanya while atau selagi button state-nya bernilai nol, maka cetak di serial monitor tombol ditekan ya. Jadi selama button state-nya itu bernilai nol, maka while ini akan di looping terus ya. Akan dicetak terus di serial monitor. Begitu nanti button state-nya sudah tidak nol lagi ya, maka nanti langsung keluar dari while, langsung eksekusi kode berikutnya ya. Nah, di sini saya bikin seperti ini, serial dot print learn. Nah, di sini saya langsung ketik tombol dilepas. Nah, ini sebenarnya sama saja hasilnya dengan yang if else ini. Tapi di sini kita pakai bentuk seperti ini, while ya. Jadi selagi button state itu bernilai nol, maka cetak di serial monitor tombol ditekan. Tapi begitu nanti button state-nya sudah tidak nol lagi, maka nanti dia akan keluar dari while ini, langsung jalankan kode berikutnya, yaitu ini, tombol dilepas. Seperti itu. Ini kalau saya coba jalankan, harusnya hasilnya sama. Ya, ini tombol dilepas ya, kalau saya tekan, tombol ditekan. Seperti itu. Nah, ini dia tidak ada lagi. Oh, ini saya tidak simpan di sini ya. Ini bisa, ini saya langsung kayak gini. While digital read button pin. Seperti ini.
Tombol dilepas, tombol ditekan, saya lepas lagi. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Alder? Bagaimana? Atau ada yang belum dipahami? Bisa ke atas dulu, ke atas Oh ini, input pull out. ya, dia pakai Mantap. input up, ya. Iya, iya, oke, oke. Paham, paham. Oke, baik. Oke, nah sekarang saya jelaskan sedikit sedikit tentang pull up dan pull down ya. Apa itu pull up? Apa itu input pull up? Apa itu pull down ya? Oke, tadi ini contoh rangkaian saklar biasa ya, rangkaian lampu biasa. Jadi kalau begitu tombolnya ditekan, lampunya nyala, kalau dilepas lampunya mati ya. Sama dengan yang tadi sebenarnya yang ini. Ya, nah seperti itu. Nah, ada juga rangkaian pull up, pull down ya. Nah, ini bisa dilihat ya di sini ada eh, 5 volt, kemudian ada ground ya. Kemudian di sini ada input pin ya. Input pin ini nanti terhubung ke microcontroller ya, ke pin SP32-nya ya. Kayak tadi contohnya pin 32. Nah, nah di sini dilihat di sini kita menambahkan yang namanya resistor ya. Nilainya 10K. Nah, penempatan resistornya ini ada dua dua jenis nih. Yang pertama, kalau resistornya ditempatkan di antara 5 volt dengan salah satu kaki button ya, maka ini disebut sebagai pull up ya. Jadi kalau resistornya ditempatkan terhubung ke 5 volt, itu disebutnya sebagai pull up. Kalau resistornya ditempatkan di ground ya atau di kutub negatif, maka itu dia disebutnya sebagai pull down. Apa bedanya pull up sama pull down? Kalau pull up, kalau kondisinya tombolnya tidak ditekan ya, kalau kondisi tombolnya tidak ditekan, maka nilainya itu adalah satu. Tapi begitu ditekan, maka nilainya adalah nol. Ini sama tadi yang dicontoh di SP32 ya. Karena tadi kita set dia jadi input pull up. Jadi kalau di awal ketika tombolnya tidak ditekan, nilainya satu, begitu ditekan, nilainya nol. Seperti itu. Tapi kalau pull down sebaliknya. Kalau dia tidak ditekan, nilainya nol. Kalau ditekan, itu adalah nilainya satu. Seperti itu. Oke? Nah, supaya lebih jelas lagi ya. Supaya lebih jelas lagi nih saya bikin di sini rangkaian baru ya. Ini saya copy saja di sini. Kemudian ini ya. Lalu ini juga saya copy. Lalu ini saya copy. Oke. Oke, saya bikin dulu ini di sini. Oke, saya tambah lagi satu resistor lagi. Nah, di sini nilainya adalah 10 kilo ya, 10 kilo. Nah, kita coba dulu bikin rangkaian pull up ya. Nah, nah di sini ada resistornya itu terhubung dari eh, 5 volt atau kutub positif dengan satu kaki push button ya. Berarti dia modelnya kayak gini. Di sini, sa- misalnya di sini ya, kayak gini. Lalu di sini seperti ini. Lalu ini di sini. Oke. Oke. Lalu selanjutnya satu kakinya lagi terhubung ke negatif ya. Berarti kaki yang ini. Sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini dilihat lagi yang
Nah, nah ini ya, input pin ini dilihat di sini adalah ditarik dari pertemuan antara kaki resistor yang satu dengan kaki push button ya. Kaki resistor dengan kaki push button ya. Maksudnya itu resistor yang 10K ya. Berarti ini ya, di sini. Nah, di sini. Berarti ini saya hapus dulu. Di sini saya simpan LED. Ya. Nah, berarti eh, ini masuk ke bentar. Saya kasih dulu di sini LED. Ya, di sini LED. Nah, ini katoda tetap terhubung ke negatif ya. Kalau katoda tetap terhubung ke negatif. Oke, seperti ini. Oke. Oke, ini adalah di sini. Baru ini titik pertemuannya ini nyambung ke sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk rangkaian pull up ya. Nah, pull up karena resistornya mengarah ke positif ya. Oh, ini, kenapa ini tidak nyala? Beda resistornya. Yang mana ini? Ini sudah betul sebenarnya. Oh, sebenarnya. Oh, ini kayaknya nyambung ke sini kayaknya. Oke, coba ya. Nah, lihat ini. Ini sudah nyala ini tuh. Ini sudah nyala ini. Kalau saya tekan, mati. Nah, itu dia, itu kalau pull up ya. Berarti kalau pull up itu Hmm. ketika tombolnya belum ditekan, itu dia sudah bernilai satu. Bernilai satu itu artinya outnya itu sudah teraliri arus. Seperti itu ya. Teraliri arus ya. Jadi ketika belum ditekan, itu LED-nya sudah menyala memang nih. Ingat kalau LED-nya menyala artinya kan dia menerima nilai high ya atau logika satu. Seperti itu ya. Jadi kalau belum ditekan dia sudah berlogika satu. Kalau ditekan, nah, LED-nya mati. Berarti dia dapat logika nol seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, ini dia kalau rangkaian pull up. Nah, seperti itu. Nah, terus di SP32-nya ini kan input pull up ya. Nah, kenapa di sini kita tidak pakai resistor yang kayak tadi di sini ya? Yang kayak begini ya, resistor lah. Nah, kalau di SP32 itu ada di dalam pinnya ini sudah ada rangkaian pull up internalnya. Jadi di dalam pinnya ini ya, di dalam boardnya ini pin SP32 ini sudah punya resistor pull up namanya. Sehingga kalau mau diaktifkan tinggal di set seperti ini, input underscore pull up. Jadi nanti langsung aktif pull up-nya. Jadi nggak perlu lagi kita tambahkan resistor seperti tadi ini. Nah, seperti itu. Beda kalau LED-nya, LED-nya memang tetap harus ditambahkan resistor ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, jadi kalau dia dilepas itu ada artinya kalau tidak ditekan tombolnya itu LED-nya sudah teraliri arus ya, sudah berlogika satu. Tapi begitu ditekan LED-nya mati, artinya itu sudah berlogika nol ya. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, kalau pull down, ini kan pull up ya. Kalau pull down itu tinggal diganti saja posisi resistornya. Kalau ini kan posisi resistornya terhubung ke 5 volt ya. Kalau pull down itu nanti resistornya terhubung ke ground. Jadi ini tinggal dibalik ceritanya. Nah, tinggal dibalik seperti itu. Nah, ini kalau pull down itu kayak gini ya. Nah, jadi yang resistor sama yang ke LED-nya ini dia mengarah ke ground seperti itu. Makanya disebutnya sebagai pull down ya. Jadi ditarik, ditarik ke bawah, ditarik ke ground seperti itu.
Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pull up dan pull down-nya. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba eh, explore lebih jauh terkait dengan penggunaan push button ya untuk SP32 seperti itu. Misalnya kalau menyalakan LED menggunakan SPD32 pakai push button. Nah, kayak gini misalnya ini bisa kita tambahkan di sini misalnya digital, ya kan? Digital write ya. Misalnya di sini kita bisa tambahkan digital write LED pin misalnya eh, satu ya. Kalau tombolnya ditekan berarti nyalakan LED ya. Tapi kalau tombolnya dilepas, di sini misalnya matikan LED. Seperti ini. Itu bisa seperti itu. Coba ya. Pin mode LED pin output ya. Nah, di sini saya bikin cons in LED pin sama dengan di sini misalnya 4 ya. Contohnya 4 misalnya. Di sini saya kasih LED, saya kasih resistor. Ya, sini langsung masuk sini. Kalau ini langsung ke ground ya. Yang pin 4. Oke, saya coba ya. Ya, ini LED-nya mati. Kalau gitu ditekan, LED-nya nyala. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini. Oke. Ya, jadi itu bisa dikombinasikan LED push button dengan ESP32 seperti itu. Iya, iya, oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan Alden? Benar aja. Oke, ntar aja ya. Oke, oke terakhir sebelum kita tutup ya. Itu tadi Alden yang kode yang tadi dibuat itu masih ada gitu di Wokwi. Masih ada aja. Oke, coba sekarang giliran Alden lagi coba di-share tadi. Terakhir sebelum kita tutup. Oke. Nah, sekarang coba lihat itu Alden yang kode yang if else-nya itu. Itu kan di setiap if itu diulang ada ditulis digital write 4 kali tuh. Jadi kayak berulang terus itu digital write-nya. Coba bikinkan void itu yang digital write. Jadi supaya nanti di dalam if-nya itu bukan lagi di situ digital write ditulis tapi functionnya. Coba pakai void. Bebas apa namanya? Oke, parameternya. Oke, berarti nanti di dalam itu digital write ya. Oke, oke, lalu parameternya. Berarti di situ nilainya nanti. Nilai aman, nilai siaga, nilai waspada, nilai darurat. Contohnya. Ya, bisa juga. Jangan lupa deklarasikan anunya, tipe datanya. A itu ya integer ya. Oke. Oke. Jadi koma atau koma? Koma saja. Kalau di Oh iya, dalam oke, void, oke. pemisahnya pakai koma. Eh,
Nah, terus itu yang di dalamnya belum diubah. Ya. Itu kan masih digital rate aman, koma nol. Oh iya, iya oke. Mana lagi? Panggil nama functionnya, lalu isi parameternya. Langsung. Iya, langsung apa nama functionnya? Oh, Matikan matikan. misalnya. Nah, terus, oke. Ya, bisa juga seperti itu ya. Berarti ini bikin function untuk mematikan semua lampu di awal berarti ya. Oke, Iya, ya iya. bisa bisa juga seperti itu. Atau bisa juga sebenarnya eh, dibikin coba kopikan kodenya dan baru kirim di kolom chat. Saya contohkan ya. Coba Ctrl C Kas- baru Kasih kirim. void lo untuk satu persatu gitu. Langsung saya semua. Yang itu yang kode ya. Coba ya. Eh, coba, coba saya terakhir ini ya. Oke, saya gantian ya share screen. Oke. Nah, oke. Aldan kan bikin kayak gini tuh void untuk mematikan lampu ya. Saya bisa juga bikin seperti ini. Void jadi ini tetap aman, aman. Terus ini siaga, ini waspada, ini darurat. Bisa juga bikin seperti ini. Misalnya saya ganti nama fungsinya void eh LED status ya. Nah, di sini justru di sini saya kasih nilai A, B, C, D. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ini saya hapus. Saya panggil LED status. Nah, di sini saya kasih nilainya. Nah, di sini kan ceritanya yang mau dinyalakan lampu aman toh, yang lainnya mati, ya. Nah, berarti berarti di sini A-nya saya isi dengan satu, satu, terus yang lain nol. Nah, kayak begini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, tinggal ini saya copy. Nah, ini saya ganti ke sini.
Nah, kalau ini berarti bagaimana? Kalau siaga yang nyala, berarti yang ini nol. Nah, siaga itu di Hmm. parameter kedua ya. Ini kan? Yang B. Berarti yang ini. Parameter kedua. Ini kan pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat. Berarti kalau kita mau nyalakan lampu siaga saja, berarti ini nol, ini satu, ini nol, ini nol. Berarti nol, satu, nol, nol. Nah, kalau kita mau nyalakan lampu waspada, berarti berarti bagaimana itu? Nol, nol, satu, nol. Toh karena waspada itu di parameter ketiga kan, di fungsinya. Ini NC. Ini. Ah, kalau kita mau nyalakan darurat, berarti di parameter keempat kan, berarti dia 0001. Seperti itu. Oke. Nah, ini cara lainnya juga seperti itu ya. Jadi yang dibikin Aldan cocok juga sebenarnya. Nah, tapi ada juga bentuk lainnya seperti itu ya. Jadi ini adalah function untuk memilih LED mana yang dinyalakan dan LED mana yang dimatikan seperti itu ya. Jadi yang saya kasih parameter itu adalah kondisi satu nolnya seperti itu. Nah, kalau tadi yang Aldan semuanya nol di sini dan diubah-ubah itu nanti ininya ya parameter eh, pin LED-nya yang mana mau dia matikan. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang salah, sama saja semua modelnya. Oke. Seperti itu ya. Jadi itu untuk penggunaan void. Nanti di pertemuan berikutnya kita tes lagi ya pemahaman tentang function void-nya sama function yang pakai return seperti itu. Oke, dan ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk pertemuan malam hari ini? Bagaimana? Benar, Ji. Oke, sudah. Kalau memang sudah tidak ada, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, nanti ketemu di hari Selasa nih. Iya, 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 Kak. Oke. Eh, Rabu, Rabu. Oh, Rabu ya? Oh, Rabu Sabtu kah? Iya, Lupa juga Ra- saya. Oh ya, Rabu Sabtu karena Selasa les kalau aku. oh gitu. Rabu di. Oh iya, Iya, iya. Rabu. Oke, kalau gitu nanti ketemu di hari Rabu ya. Nanti Oke, Kak. chat lagi sebelumnya. Oke, terima kasih Aldan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.